Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang selalu dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada minggu ini kita menerima berkat kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Allah menginginkan supaya dunia ini selamat. Allah tidak mengharapkan kebinasaan. Itulah sebabnya sebelum mengenakan hukuman akibat pelanggaran selalu diawali dengan tindakan Allah untuk memberitahukan agar umat bertobat, kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah dan meninggalkan dosa. Perikop khotbah minggu ini mengisahkan bagaimana Tuhan yang sudah memberi pelajaran berharga kepada Nabi Yunus setelah diselamatkan oleh Allah melalui ikan besar, dan Yunus menyadari akan panggilannya dan menjalankannya sesuai dengan panggilan Allah kepadanya. Yunus bersedia untuk berangkat ke Niniwe dan memberitakan hal yang berasal dari Allah. Kalimat yang diucapkan oleh Yunus sangatlah provokatif. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggalbalikkan. Tidak ada kesan melakukan pendekatan atau bujukan yang disampaikannya. Namun reaksi masyarakat Niniwe justru di luar dugaan Nabi Yunus. Kalimat tersebut menghasilkan perubahan besar dan tindakan yang luar biasa dari masyarakat Niniwe. Bahkan Raja Niniwe menanggalkan jubahnya dan mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Raja juga memerintahkan agar seluruh hewan juga melakukan puasa, makan, dan minum. Tindakan yang mereka lakukan menunjukkan bagaimana besarnya kesadaran mereka akan sikap untuk bertobat kepada Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar ucapan atau ritual keagamaan, namun menjadi sikap atau perbuatan. Pertobatan harus sampai pada perbuatan, meninggalkan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, untuk selanjutnya memulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada dasarnya tidak ada tujuan Allah untuk membinasakan, namun meminta mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Allah tidak merancang hukuman agar umat mengalami kesengsaraan. Justru yang dikehendaki oleh Allah adalah agar dunia mendapat kasih karunia-Nya. Namun kita sebagai penerima kasih karunia harus menyadari dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah tersebut yang menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah sangat menghendaki pertobatan dari umat-Nya. Allah tidak mengharapkan kebinasaan terjadi bagi umat-Nya. Jika Niniwe bisa bertobat, siapapun bisa bertobat. Mereka bertobat dari kejahatan mereka. Mungkin ada seseorang atau sekelompok orang yang sama sekali tidak Anda sukai. Mungkin Anda berpikir itu tidak ada harapan bertobat, tidak ada harapan untuk pertobatan bagi dia. Jika sudah sampai pada tahap itu, hati-hati jangan sampai kita meremehkan mereka. Jika Niniwe bisa bertobat, siapapun bisa. Tidak ada yang putus asa. Ini berarti kita harus murah hati dan penuh kasih. Kita dipanggil untuk mencintai, bukan membenci. Kita dipanggil untuk peduli, bukan tidak punya pengertian. Kita dipanggil untuk memiliki keberanian yang baik, bukan takut. Kita harus dengan setia memberitakan pesan Tuhan. Menariknya, pribadi Yunuslah yang mengarahkan kita kepada Yesus, karena Yunus menjadi tanda dari apa yang terjadi pada Yesus. Dia adalah demonstrasi dari kuasa kebangkitan. Jadi mari kita rayakan bersama bahwa Yesus adalah Tuhan. Marilah kita mewartakannya dengan setia, karena dengan pewartaan sabda yang setia datanglah kepercayaan dan pertobatan dan keselamatan dari Tuhan yang berbelas kasih dan murah hati. Bertobat adalah mungkin hal yang sangat kita butuhkan saat ini untuk menemukan bahwa Tuhan itu murah hati dan penuh kasih. Allah sangat menyayangi kita. Dia tidak mau meninggalkan kita, namun setia menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya agar kita selamat oleh karena kasih karunia dan karena kita setia beriman kepadanya di dalam Yesus Kristus. Allah kita pemurah, Dia murah hati, memberikan kesempatan kepada Yunus untuk setia melakukan tugas panggilan-Nya. Dan Allah tidak mengizinkannya lari meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya.
Allah yang murah hati juga memberikan kesempatan kepada Yunus untuk memahami bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu bukan hanya kepada orang Yahudi saja, namun bagi seluruh dunia. Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Allah yang murah hati juga memberikan keselamatan kepada orang Niniwe, dan kesempatan yang Tuhan berikan itu menghasilkan sikap dan tindakan dari raja, semua masyarakat hingga hewan menunjukkan pertobatan. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus, sehingga kemurahan Allah menyelamatkan mereka. Pertobatan yang benar akan selalu disertai dan diikuti dengan perubahan tindakan dan perilaku dalam kehidupan. Pertobatan yang benar akan selalu ditandai dengan kesadaran akan anugerah Tuhan, sebab hanya anugerah Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita. Jika Allah kita adalah Allah yang bermurah hati, maka kita juga harus menjadi pribadi yang bermurah hati untuk mewartakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah firman-Mu semakin mengingatkan kami akan kemurahan, akan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh menerimanya sehingga kami boleh selamat karena kasih Tuhan dan karena kami percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami boleh menghidupi keselamatan kami. Amin.